warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Antika. Saya berasal dari program studi D3 Kebidanan Stikes Mitra Adiguna Palembang semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Reka Antika. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang apa itu kehamilan resiko tinggi. Di sini apakah Ibu sudah paham Bu apa itu kehamilan resiko tinggi? Belum. Baiklah, di sini saya akan membahas apa itu kehamilan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi itu merupakan kehamilan dengan berbagai faktor yang dapat mengganggu proses kehamilan sampai bersalin atau mengancam jiwa ibu dan janin. Di sini saya akan membahas tentang apa tanda bahaya kehamilan, yaitu tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal. Di sini apakah Ibu sudah tahu Bu apa itu kehamilan resiko tinggi? Belum. Apakah Ibu sudah tahu Bu apa saja yang termasuk dalam kehamilan resiko tinggi Bu? Tidak. Di sini saya akan membahas apa saja yang termasuk ibu hamil resiko tinggi, yaitu usia saat hamil terlalu muda atau terlalu tua, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, dan anak lebih dari 4 terlalu sering melahirkan, jarak kehamilan terlalu dekat dan terlalu jauh, 1 tahun atau 10 tahun, tinggi badan 145 cm dan berat badan 33 kg. Bengkak, sakit kepala, dan kejang pada ibu hamil merupakan gejala dari bentuk panggul sempit dan sering terjadi keguguran. Ibu dengan kebiasaan merokok, alkohol, dan obat-obatan. Ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti TBC, darah tinggi, dan sebagainya. Baiklah, di sini ada juga tanda bahaya. Di sini juga ada tanda bahaya pada kehamilan, Bu. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tanda bahaya pada kehamilan, yaitu keluarnya darah dari jalan lahir dan disertai sakit perut yang hebat. Pada hamil muda menyebabkan keguguran. Pada hamil tua membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Keluarnya air ketuban sebelum waktunya merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan yang dapat membahayakan bayi dan kandungan. Demam tinggi merupakan tanda atau gejala adanya infeksi selama kehamilan. Eklamsia atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan, kurangnya gerakan bayi dalam kandungan. Keadaan ini merupakan tanda bahaya pada janin yang memungkinkan kematian janin dalam rahim. Mual dan muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Keadaan ini akan menyebabkan ibu dan janin kekurangan asupan nutrisi dan kehilangan banyak cairan. Pucat, terutama pada kelopak mata, lesu, dan letih. Keadaan ini akan menyebabkan ibu dan janin karena kekurangan Hb dalam darah yang disebut dengan anemia. Apakah kehamilan resiko tinggi dapat dicegah? Tentu saja bisa, Bu. Kehamilan resiko tinggi dapat dicegah sedini mungkin bila ada gejala yang ditemukan sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasinya. Yaitu, ini cara pencegahannya, Bu. 1. Memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur. Paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Menimbang berat badan setiap bulan. Memeriksakan tekanan darah setiap bulan. Dengan mendapatkan imunisasi TT minimal 2 kali. Makan makanan yang bergizi setiap hari, 4 sehat 5 sempurna, dan tablet menambah darah paling sedikitnya 90 tablet selama kehamilan. Tindakan yang dapat dilakukan pada kehamilan dengan resiko tinggi yaitu istirahat yang cukup minimal 8 jam, Bu. Makan makanan yang seimbang. Pada saat melahirkan paling sedikit ditolong atau didampingi oleh bidan. Mengikuti keluarga berencana KB setelah melahirkan. Baiklah, Bu, inilah penjelasan tentang apa itu kehamilan resiko tinggi. Di sini apakah ada yang ingin Bu tanyakan, Bu? Saya mau bertanya Bu Idan. Bu Idan, apakah usia 18 tahun dapat menyebabkan kehamilan resiko tinggi? Iya, benar sekali, Bu. Karena pada usia 18 tahun itu sistem reproduksi perempuan itu belum terbentuk sempurna dan dapat menyebabkan bayi prematur atau bayi kurang bulan. Baiklah, itulah Bu penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Baiklah, jika tidak ada lagi, saya akhiri penyuluhan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.